Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Ari Susanto. Di kesempatan kali ini memulai dari sebuah pertanyaan, bisakah kita membuat konten mempergunakan iPad ya? Sebagaimana teman-teman tahu, iPad adalah salah satu tools yang sangat dibanggakan oleh produsen Apple ya. Secara pribadi selama ini saya mempergunakan iPad lebih ke sarana untuk gantinya buku ya, untuk tulis menulis, untuk membuat reminder, sama paling untuk nonton YouTube. Tapi untuk hal penggunaan yang lainnya masih kurang maksimal. Nah, apakah bisa menggunakan iPad lalu kita pergunakan dia untuk diajak kerja? Nah, kalau untuk kaitannya sama konten kreatif, sebenarnya bisa banget karena iPad sudah mempergunakan kamera yang juga cukup bagus ya. Kamera yang dipakai oleh iPad sudah lumayan, karena sebelumnya biasanya kalau untuk iPad ya kan, dia menggunakan kamera-kamera yang juga dipergunakan dalam iPhone. Nah, singkat cerita, bagaimana cara mengoptimasi penggunaan iPad ya? Kita bisa mempergunakan tripod ya. Kita nanti merencanakan membuat, misalnya membuat konten mempergunakan iPad. Nah, kita siapkan tripod. Tripodnya bisa macam-macam ya. Tripod seperti ini ataupun tripod standar yang lain. Karena kalau banyak penggunaannya di meja ya, untuk lebih ke kita bikin konten seperti saya duduk di meja atau dalam studio, kita bisa tinggal taruh saja di meja. Lalu kita tambahkan produk namanya produk dari Ulanzi ya. Produk dari Ulanzi. Saya bukan salesnya Ulanzi, saya juga tidak ada endorse dari Ulanzi ya, tapi ini sharing pengalaman saja. Kita bisa pakai namanya Ulanzi. Di sini namanya Ulanzi UPad Pro. Jadi Ulanzi UPad Pro. Ini harganya insya Allah cukup terjangkau ya. Bentuk alatnya seperti apa, kita akan langsung bedah saja. Nah, kita akan buka untuk produk ini. Ketika kita membeli, kira-kira dapat apa saja ya. Oke, kita akan langsung ceritanya unboxing lah ya. Nah, ini isinya. Oh, ini di bawahnya ada stiker, ada cara penggunaan ya, insya Allah. Jadi ini ada apa nih, vlog master plan ya dengan Ulanzi. Terus kemudian ini ada dapat 2 stiker ya, stiker dari Ulanzi. Terus kemudian di sini juga ada tentang tutorial cara penggunaannya ya, cara penggunaannya yang benar seperti apa dan lain-lainnya. Nah, untuk Ulanzi UPad Pro ini, apakah nanti bisa untuk kelas iPad Pro 11, nanti kita akan coba lihat ya. Kalau di sini sih sampai ada 10.16 in ya, dari 4.96 sampai 10.16 in atau 126 sampai 258 mm ya untuk penggunaannya. Oke, apa ada lagi? Sudah kosong ya, sudah tidak ada lagi. Kita langsung buka. Untuk Ulanzinya kita buka ya. Secara bahan ini dari metal ya, kayak dari metal, cukup kesannya cukup kuat lah. Di bagian atas bawahnya ini ada karetnya, di sini. Terus bagian sini juga ada karetnya. Terus di sini ada bulatan ya, bulatan untuk kita masukkan ke tripod nanti. Lalu di atas di sini ada untuk hot shoe, nanti bisa untuk dimasukin mikrofon atau kita butuh lampu lighting. Ini ada satu kolom. Lalu di belakangnya juga ada ulirnya untuk bisa dipakai. Ya. Nah, kita akan coba buka seberapa maksimal dia bisa. Nah, ini bisa sampai seluas ini ya, seluas cukup panjang ini, cukup panjang. Baik, kita langsung coba ambil untuk iPad-nya. Untuk iPad kalau berdiri apakah bisa? Ini kita pakai iPad Pro, iPad 11 Pro ya. Kita coba buka dulu ini pembungkusnya. Nah, kalau ini kita berdirikan, apakah bisa? Kita akan berdirikan. Ya. Oh, ternyata nyampe ya. Ini ternyata nyampe. iPad-nya nyampe. Kita akan langsung pasang.
Ya, ini sudah terpasang dengan rapi, dan hanya memang kalau saya lihat sisi kelemahannya adalah betul dari untuk untuk atas dan bawahnya ini. Atas dan bawahnya ada karetnya ya. Tapi sebenarnya lebih baik lagi kalau di sini dikasih karet juga. Jadi biar tidak gasak gusuk ya dengan iPad kita. Nah, nanti ini katakanlah ini iPad-nya sudah kita pasang ya. iPad-nya sudah kita pasang, nanti bisa kita masukkan ke tripod. Nah ini tripodnya. Nah, teman-teman yang punya tripod yang lebih bagus ya bisa tinggal dipasang saja. Nah, ini sudah kita pasang di tripod, tinggal kita taruh. Jadi kalau kita mau bikin konten, mungkin nanti sedikit tambahan ya, untuk kalau kita mau bikin konten menggunakan iPad. Kan iPad itu, kalau iPad Pro yang sekarang itu colokannya cuma satu, bentuknya colokan Type-C. Nanti bisa ditambahkan dengan audio adapter. Ini audio adapternya dari MacDodo. Nanti saya akan review tentang MacDodo ini mungkin di video yang lain. Tapi prinsipnya audio adapter ini fungsinya memecah untuk satu lubang yang itu hanya untuk Type-C saja. Nanti bisa digunakan untuk misalnya kita kombinasikan dengan mic ya. Kita akan langsung buka aja. Ini dari MacDodo ya, dari MacDodo audio adapter Type-C itu 3,5 dan Type-C. Nah, kita akan buka alatnya seperti ini. Ya, isinya cuma alat dan juga buku petunjuk ya, alat dan buku petunjuk saja. Nah, jadi ini bentuknya seperti ini. Jadi di atas ini ada Type-C. Kemudian di sini ada tulisannya PD untuk power, dan di sini ada gambar headphone. Nah, berdasar keterangannya sih ini kompatibel untuk iPad. Kalau misalnya ini nggak kompatibel, ini sebenarnya ada banyak merek ya, tidak harus MacDodo, ada Ulanzi juga bikin, dan ada banyak produsen yang lain. Prinsipnya ketika di sini lubangnya cuma satu untuk lubang Type-C, kita beli splitter Type-C, dan nanti di sini adalah audio. Ya, ini sudah kita pasang. Nanti kalau kita khawatir untuk iPad-nya habis baterainya, maka bisa kita sambil cas. Nah, sambil kita masukkan untuk colokan audionya, misalnya dari mic ya, dari mikrofon bisa masuk ke sini. Demikian untuk cara praktis menggunakan iPad. Kalau kita mau gunakan untuk recording ya, kita bisa jepit dengan alat tadi ini yang kita masukkan ke tripod ya. Tapi saran saya ini di sini kita kasih bantalan dulu lah, karena ini beradu dengan belakangnya iPad, krusuk-krusuk gitu. Ya, di sini harus dikasih bantalan ya. Nanti mungkin bisa kasih misalnya ya, kita bisa tambahkan berupa selotip ya. Bisa selotip nanti taruh di sini. Intinya biar tidak beradu suara dengan bagian belakangnya iPad. Demikian yang bisa saya sharekan. Mungkin nanti akan lanjut di konten yang sama. Sekarang sudah berikan tampilan ya tentang misalnya ini iPad-nya sudah kita pasang. Tadi kita pakai ini, produknya namanya Ulanzi Pad Pro. Jadi Ulanzi Pad Pro. Ulanzi Pad Pro ini sudah kita pasang. Saya pakai iPad-nya saya pakai silikon ya, karena terjadi gesekan antara besi dengan bagian sisi belakang iPad yang suaranya nggak nyaman gitu. Khawatirnya ini jadi baret gitu kan, sayang banget. Kemudian ini sudah saya pasang mic misalnya di atasnya, dan di bawahnya saya udah kasih tripod. Jadi lalu ini pura-puranya sudah kita sambungkan ya untuk secara audionya. Jadi untuk misalnya kita mau mau syuting ya, tinggal kita tempatkan. Misalnya kita mau shoot, ini gambaran secara mutarnya ya. Nah, jadi iPad-nya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita mau men-shooting ya tinggal kita
buka. Untuk iPad-nya kita buka dulu. Nah, misalnya kita sudah mau syuting ya teman-teman, ini kita siapkan tripodnya. Nah, seperti ini ya, tinggal kita arahkan mau mengambil gambar seperti apa. Jadi fungsi dari Ulanzi ini membantu kita untuk megang lah, untuk membantu kita megang iPad-nya. Dan gambarnya kalau kita menggunakan iPad ini tentu tampilan monitornya jauh lebih besar ya, jauh lebih besar kalau penggunaan untuk iPad. Ya, ini bentuknya. Nanti saya ada satu tools lagi untuk megangin iPad. Kita akan coba unboxing dan menjadi sebuah, nanti harapannya bisa menjadi wawasan bagi teman-teman yang punya iPad-nya bisa difungsikan lebih banyak untuk membuat konten. Ya, karena iPad sendiri ada banyak aplikasi untuk editing video yang kompatibel dengan iPad gitu. Oke, kita akan lanjutkan di sesi yang akan datang, insya Allah. Oke, ini lanjutan dari seri pembahasan tools yang kita gunakan ya, menyempurnakan. Jadi menyempurnakan fungsi iPad menggunakan tools apa saja. Nah, tadi kita sudah bahas tentang Ulanzi ya, Ulanzi UPad Pro. Ini tadi untuk toolsnya kita sudah terangkan di video sebelumnya. Nah, ada versi yang lebih mutakhir dari Ulanzi ini, yaitu namanya Ulanzi UPad Metal. Jadi Ulanzi UPad Metal seperti apa? Yuk kita bedah sama-sama. Ini secara kemasan juga lebih keren ya dibandingkan dengan kemasan Ulanzi yang UPad Pro ini. Nah, tapi secara harga juga menyesuaikan ya. Oke, kita akan langsung buka unboxing. Yap. Nah, di dalamnya ada busanya ya, ada busa tambahan. Oke, kita buka. Nah, ini dalamnya ini seperti tadi ada stiker-stiker tambahan ya, ada stiker tambahan. Terus ini langsung kita ambil saja alatnya ya. Ini alatnya ya. Kemudian dapat kunci L. Ini dapat kunci L. Lalu kita akan coba lihat apa ada lagi di dalamnya, kita akan cek ya. Dapat kunci L, ada tambahan apa lagi? Oh, tidak ada. Hanya tambahan kunci L saja. Baik. Kita akan bedah sedikit ya. Untuk Ulanzi UPad Metal ini ya, saya belum hafal namanya ya. Ini semuanya dari besi. Ini kayak yang biasa pakai apa untuk pelindung kamera ya, yang nanti di atas dikasih apa ya. Ini sama, tapi ini untuk iPad. Nah, apakah bisa untuk iPad Pro 11? Ya, nanti kita akan coba lihat. Ini di sini yang saya suka adalah di bagian atas ada bantalan karetnya ya. Ini ada bantalan karetnya. Terus di sini ada bantalan karetnya juga. Di bawah juga ada bantalan karet. Untuk kanan kiri ini murni dari bahan-bahan besi. Oke, kita akan coba pasang ya untuk iPad-nya di sini. Ini iPad saya tadi pakai silikon. Kalau kita langsung pasang, ternyata tidak muat. Nanti saya akan lepas dulu silikonnya. Baik, simak ya. Ternyata tidak bisa masuk ya. Ini sudah kita keluarkan silikonnya. Untuk iPad Pro 11 tidak masuk. Oke teman-teman, untuk Ulanzi UPad Pro ini kalau pakai iPad Pro 11, jika langsung dipasangkan dengan defaultnya itu ternyata dia tidak masuk. Tapi kita diberikan untuk kunci ya, kunci L, dimana di bagian ujung di bagian sininya itu ada yang bisa kita lepas. Nanti kita akan coba lagi, oke ya, kita akan coba. Ini akan saya lepas dulu sebentar. Oke, baik teman-teman, ini sudah saya lepas ya. Ini akan saya lepas.
nanti kita akan coba pasangkan iPad Pro-nya ke sini ya, karena sangat pas. Sudah saya lepas untuk urik sampingnya ya, kita coba ya. Saya lepas lagi untuk bagian urik atas. Kita akan coba pasang secara bertahap. Oke, sisi atas sudah terpasang ya teman-teman. Ini sisi atas sudah terpasang. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini sudah terpasang dengan sempurna. Nah, untuk iPad-nya di sini ini ada pegangannya ya. Ini dari samping kelihatan ya, ada pegangannya. Ada pegangannya ini dari samping, ada pegangannya ini buat kita pegang, enak sekali buat kita pegang. Jadi seperti ini kalau kita mau pakai iPad ya, kanan kiri, jadi ada pegangannya. Lalu di bagian atas di sini juga ada hot shoe-nya, jadi kita bisa pasangkan misalnya mic ya, di sebelah sini kita kasih mic. Kita kencangkan. Oke. Lalu ini nanti colokan kabel lah, katakanlah sudah kita masukkan ke lubang untuk USB Type-C-nya ya. Nih. Enak sekali. Nah, di atas ini ada hot shoe 1 2 3, di sini juga ada lubang ya untuk 3/4 dan ini ada banyak sekali lubang-lubang. Teman-teman bisa menggunakan banyak aksesoris yang memang dibutuhkan ketika membuat konten menggunakan rig ini. Namanya Ulanzi UPack Metal. Walaupun untuk memasang di iPad Pro 11 ini kita harus bongkar dulu, tapi untuk komposisi dari rig ini memang saya pikir memang didesain untuk bongkar pasang ya. Jadi semua elemennya bisa dipasang dan sangat nyaman dipakai. Nah, kalau kita mau taruh di tripod pun sudah ada lubangnya ya. Di sini kita bisa pasang untuk tripodnya. Baik, kita coba. Tadi dan sekaligus koreksi, saya coba menggunakan Mac Dodo yang ini konverter. Ternyata audionya tidak masuk ya. Ini dari colokan Tascam DR70. Ini menggunakan ternyata TRS ya. Ini TRS. Maka ini butuh kita konversi dulu ke TRSS. Nah, ini kebetulan saya punya kabel konverter. Di sini female TRS ke TRSSS. Nah, kemudian baru kita pasangkan. Ini kebetulan ada konverter dari merek lain. Nah, ketika menggunakan konverter yang ini baru audionya masuk. Jadi dari Tascam ini harus kita konversi dulu ke TRSSS. Bedanya kabel TRS itu ini cuma 2 gelang. Kalau yang TRSS adalah 3 gelang. Nah, 3 gelang ini dimasukkan ke konverter audio. Nah, kebetulan saya punya konverter audio kecil ini, tapi ternyata justru audionya yang masuk pakai yang putih kecil. Oke, itu saja update dari saya berkaitan dengan permasalahan audio yang kita masukkan ke iPad Pro 11 ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.